belajar NDT di berbagai tempat ya. NDT kita pelajari terus hingga sekarang. Nah teman-teman, kita sedikit belajar. Tujuan daripada belajar ini adalah untuk agar kita mampu melaksanakan kegiatan radiografi digital menggunakan Pocket Guide. Berikutnya dari indikator. Kita habis belajar ini, kita dapat menentukan kawat IQI untuk posisi source size dan juga detektor size. Juga dapat menentukan tegangan yang akan digunakan dalam menggunakan X-ray dan juga bagaimana dengan sumber gamma yang digunakan. Berikutnya kita akan menentukan kawat duplex dalam menentukan nilai PSR dan juga nilai sinyal to noise ratio. Teman-teman, tahapan dalam belajar ini menentukan kawat IQI untuk single image, posisinya source size. Kemudian kita akan menentukan tegangan apa yang digunakan. Berikutnya kita akan menentukan kawat dalam rangka menggunakan sumber gamma di posisi source side. Kemudian padanan daripada antara kawat ISO dengan ASME. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana untuk nilai U atau ketidaktajaman. Dan berikutnya penentuan kawat IQI untuk double wall single image dan double wall double image untuk posisi detektor size. Lalulah kita akan melihat bagaimana untuk IQI di double wall double image untuk posisi source side. Berikutnya kita akan menentukan kawat duplex untuk mendapatkan nilai basic spatial ratio. Teman-teman, kita akan memulai untuk tahap yang pertama. Kita akan menggunakan kawat IQI untuk single wall single image posisi source side. Ini tabel yang diberikan daripada Pocket Guide ini. Ada kelas A, ada kelas B, ada nominal thickness, ada posisi untuk ketebalannya, dan juga penentuan IQ wire-nya. Ini ada set 1, set 6, set 10, set 13, set 17. Itu adalah kepunyaannya ISO atau DIN. Sementara kita yang biasa menggunakan ASME nanti ada padanannya. Teman-teman, kalau sekiranya kita memiliki tebal material 12 mm, ini nominal thickness atau ketebalan, maka akan dapatkan di posisi kelas demikian untuk kelas A antara 10 dan 15. Maka nilai kawat yang digunakan adalah W12 untuk kelas A biasa. Dan kawat yang digunakan adalah set 10 untuk target 5 kawat. Sedangkan untuk kelas B kita di posisi 8 sampai 12, maka kita bukan IQW-nya W14. Nanti adalah setnya set sama set 10, hanya mungkin target kawatnya berbeda 3 kawat. Dan ini digunakan hanya untuk plat atau panoramik. Nah, ini posisinya. Berikutnya adalah kita yang akan kita gunakan menggunakan grafik yang ada dalam standar ISO 17636.2, di mana untuk garis vertikalnya kita lihat tegangan, dan untuk garis horizontalnya sumbu X-nya adalah untuk ketebalan. Ini ada 4 grafik yang diberikan. Grafik pertama untuk tembaga dan nikel dan juga paduannya. Sementara paduannya. Kemudian juga untuk grafik yang kedua ada steel untuk karbon steel dan juga stainless steel digunakan nomor 2. Kemudian grafik yang nomor 3 adalah untuk titanium dan paduannya, serta yang nomor 4 yang lebih lagi adalah untuk aluminium dan juga paduannya. Kalau kita menggunakan besi dengan tebal 12 mm, maka kita akan tarik garis sampai memotong grafik nomor 2. Kemudian kita akan buat garis horizontal menuju ke grafik sumbu tegangan, maka akan didapatkan nilai sedemikian, yaitu sekitar 190. Dengan demikian, kalau kita menggunakan tebal 12, maka kita menggunakan KW maksimum 190 kV-nya. Berikutnya adalah IQI untuk single wall single image source side untuk menggunakan iridium atau menggunakan selenium. Di sini kita dapatkan tabel yang sama dengan sebelumnya, hanya untuk bagaimana penggunanya untuk sumber gamma. Nah, tebal 12 mm ini kita lihatkan di posisinya adalah menggunakan W12. Sedangkan untuk yang kelas B menggunakan W14. Tapi karena kita akan menggunakan iridium, maka nilai W-nya akan dikurangi -2, sehingga W12 menjadi W10. Demikian hadirin di tabelnya. Reduksi ya.
Demikian juga kalau untuk menggunakan selenium, maka kita dapatkan nilainya W12 menjadi W11. Ini untuk posisi daripada plat atau panoramik, seperti demikian. Berikutnya adalah kita akan menentukan dari padanannya. Jadi kalau kita biasa menggunakan kawat ASME set A, set B, set C, dan set D, maka kalau kita contoh seperti ini, kalau kita menggunakan W12 di mana menggunakan set 10, maka apabila Anda biasa menggunakan ASME menggunakan set A dengan target 6 kawat. Berikutnya adalah penentuan untuk ketidaktajaman maksimum atau unsharpness. Nilai ini didapat dari tabel yang diberikan. Di sini dinyatakan bahwasanya valid untuk kontak radiografi only. Ya, di sini kita akan lihat nilainya. Kalau untuk W-nya tebalnya 12, maka posisi kita ada di D8 untuk unsharpness atau U. Berikutnya untuk nilai SRB-nya adalah 0,16 atau 110 mikrometer. Apabila menggunakan kelas B akan didapatkan nilainya lebih kecil lagi, lebih bagus lagi tentunya, karena dia lebih spesial lagi. For double technique single image, nominal thickness-nya T harus termasuk dengan dalam printed thickness, ya, dimana menjadi W-nya adalah printed thickness. Kemudian untuk posisi detector size, apabila kita menggunakan posisi detector size, tebalnya 2 kali lipat, ya. Jadi kalau tebal 11 dan 22, maka nilainya sedemikian, posisinya seperti begini. Untuk 22 W-nya 12, untuk 18, untuk 22 di posisi 18 sampai 30, W-nya 13. Dan untuk nilai U-nya D8, nilainya 16. Demikian juga untuk IQ wire untuk double image source size, ya, dimana kalau T-nya ini adalah 22, maka W-nya 11. Nah, ini teman-teman. Dan juga ini adalah W13. Set 10, set 2 kawat, ada 4 kawat. Demikian juga untuk kalau kita menggunakan iridium ataupun selenium, dikurangi 1 daripada W-nya. Nah, teman-teman, ini untuk polysulfide. Berikutnya kita akan lihat bagaimana mengenai kawat duplex yang digunakan. Ini diharapkan dengan mendapatkan nilai yang kawat yang didapatkan, maka akan dapat menentukan basic spatial ratio. Teman-teman, di dalam unsharpness ini ada rumusnya, di mana unsharpness sama dengan 2 kali SRB. Maka di sini kita akan lihat kalau kita punya unsharpness-nya 10, maka dikali setengah mendapat 0,5. Adalah 5-nya. Jadi setengahnya daripada unsharpness. Sedangkan nilai geometrik yang lainnya ada, cuma di dalam penggunaan digital ini kita lebih fokus untuk ke unsharpness karena hubungannya dengan SRB dan SNR. Kalau kawatnya D11, maka nilai unsharpness 0,16, maka nilai SRB-nya adalah 0,08. Dengan demikian diharapkan kawat akan muncul dalam gambar itu nomor 11 dalam gambar radiografi tersebut. Nah, teman-teman, demikian untuk yang ini. Tambahan keterangannya, apabila kita mendapat nilai 18, ya, maka di posisi 12 sampai 40, D-nya 10, maka nilai ketidaktajamannya adalah 0,20. Sedangkan nilai SRB basicnya adalah spatial ratio basicnya adalah 0,10. Nah, posisi ini teman-teman, ya, kita baru pelajari, nanti kita akan praktikumkan. Nanti praktikumnya akan seperti demikian. Nilai F-nya didapat dari jarak antara source kepada DDA. Nanti akan kita proses image-nya seperti demikian, dimana akan mendapatkan nilai daripada SNR dan ABSR dan juga SNR, basic spatial ratio, dan juga untuk signal to noise ratio. Nah, ini untuk yang basic di posisi contohnya ada 0,05, dan yang berikut contohnya adalah untuk di posisi SNR yaitu 220.
Nah, teman-teman, inilah contohnya saja. Nanti mungkin dalam praktikumnya akan kita lihat lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, singkat, tapi berikutnya nanti akan berupa gambar-gambar yang lain dalam tayangan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.